Prabowo menghadapi 2 bencana, banjir bandang dan longsor di Iya, Sumatera, dan juga bencana yang ditimbulkan oleh para pembantunya tadi ini. pembantunya, pejabatnya. Netizen otaknya di atas rata-rata, pejabat kita di bawah rata-rata. Bencana itu butuh perahu karet, ya kan? Nggak datang-datang. Bencana mereka butuh makan cepat. Terisolasi nggak ada datang-datang. Butuh helikopter karena semuanya harus via udara. Nggak mungkin darat, itu omong kosong. Itu namanya otak nggak ada gitu. Itu bangsat, bajingan. Sumbatan informasi yang harusnya sampai dengan benar, berdasarkan realita dan kondisi lapangan Hmm. kepada Presiden Prabowo, udah melihat ada apa di circle RI1 ini? Dan sejauh mana peran dari menteri-menteri geng Solo tadi itu? Pejabatnya yang sampah. Percaya sama saya. Ketika bencana di Korea Utara itu nggak selesai 1 minggu, nggak surut, dia dieksekusi semua pejabatnya. Menteri Kehutanan itu dia ngomong, "Oh, udah minta maaf sama saya itu siapa namanya yang kemarin suruh tobat nasional." Dia ngurus dirinya. Bajingan nggak itu kayak gitu? Listrik 1000% menyala minta maaf juga. Menteri Hutannya juga minta maaf. Izin donasi juga minta maaf. BNPB-nya yang kemarin salah ngomong yang mencegah minta maaf. Yang alat olahraga nggak tahu nih. Sudahlah. Jadi pejabat era Jokowi ini sudah nggak empatik sih menurut saya. Coba lihat sejarahnya. Ada nggak menteri-menteri kita yang pernah mundur? Nggak bakal mundur. Percaya sama saya. Kalau mundur kiamat besok Indonesia nih. Keberanian presiden itu ada empati. Empati Prabowo itu nggak ada. Kecuali dia berhentikan semua menteri yang terkait itu. Hati-hati bermain api dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sari kembali hadir menemani Anda, dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai manajemen komunikasi kebencanaan terkait dengan bencana yang melanda Pulau Sumatera yang dinilai oleh sejumlah kalangan telah merusak citra dan wibawa dari Presiden Prabowo Subianto. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan segera berbincang dengan narasumber kami. Segera saya sapa pengamat politik dari Voxpol, sudah hadir Pangi Sarwicaniago. Bang Terima Margi, kasih siap Bang Margi. sudah hadir. Komunikasi dan informasi menjadi hal yang sangat penting terkait dengan bencana yang terjadi. Karena dari komunikasi dan informasi yang tepat dan cepat, itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Udah melihat apa yang terjadi di bencana Sumatera ini? Iya, bencana Sumatera ini kan bukan bencana alam, tapi bencana pejabat. Ini yang menjadi penting dalam konteks yang kita bahas hari ini. Selain itu ada bencana pejabat geng Solo. Itu juga rata-rata ya yang membuat problem tambah runyam, tambah beban bagi Presiden Prabowo itu nama-nama ini. Jadi komunikasi ini kan menjadi penting ya. Tulang punggungnya pemerintahan sebenarnya kan. Nah, pertanyaannya, saya khawatir ini banyak yang tidak empirik objektif tersampaikan seolah teralienasi presiden ini dari situasi yang empirik objektif, situasi yang apa adanya, sehingga mungkin dibawa ke tempat-tempat yang kondusif. Kalau seandainya beliau dari awal itu ke tempat-tempat yang mencekam, mungkin nggak akan ada mayat di mobil sampai 1 sampai 2 minggu keambil gitu. Nah, ini kan bahaya ketika presiden terisolasi. Ada inner circle yang bermasalah di situ, sehingga mungkin juga mereka khawatir menyampaikan informasi yang buruk-buruk kepada presiden, sehingga yang ngambil yang baik-baik aja. Situasi kondusif, kita juga nggak perlu bantuan, kita bisa mengatasi masalah ini gitu. Nah, buktinya kan terakhir ada menteri-menteri yang bermasalah semua dalam komunikasinya kan. Jadi kemudian ketika netizen menyampaikan lewat media sosial situasi seperti itu, untung masih ada masyarakat yang mau menyebarkan informasi itu, ya kan? Apakah itu di komunitas, apakah influencer, apakah masyarakat, untung masih ada untuk melihat situasi, oh enggak seperti itu. Ini situasinya udah di luar dugaan kita, nih bahaya, bencana bukan bencana biasa, bencana yang udah levelnya sudah kerusakannya minta ampun gitu. Nah, kemudian akhirnya tidak adalah kemudian tindak lanjut saat menjadi bencana nasional. Nah, nama-nama menteri yang saya katakan bencana pejabat menteri sisa yang disebut geng Solo ini kan juga menjadi problem, menyimpan beban bagi Prabowo. Lama-lama ini akan menggerus elektabilitas Prabowo, citra Prabowo, approval rating presiden, level confidence-nya Presiden Prabowo. Kita sayang sama Presiden Prabowo, tapi kalau begini cara menteri-menteri lama dia, kita sebut nama misalnya. Ada yang kemarin 99% lampu menyala katanya.
Faktanya nggak seperti itu. Ketika netizen kita otaknya di bawah rata-rata, di atas rata-rata, dilaporkan transparansi, enggak begini, nggak hidup lampu banyak ini. Bahlil. Nah, itu kan menteri dari mana, ya kan? Kok bisa begitu? Termasuk soal izin tambang, soal apa itulah konsesi dan seterusnya. Eh, dan seterusnya. Ada juga menteri yang kirim alat olahraga. Ini Kasamo nggak nyambung. Mau ngirim alat olahraga, suruh orang olahraga. Ini gimana? Menyala nggak otaknya ini, ya kan? Pejabat seperti ini. Konslet ini. Netizen otaknya di atas rata-rata, pejabat kita di bawah rata-rata. Ini pejabat seperti ini kok bisa jadi pejabat? Ini gimana seleksinya mereka ini? Jangan-jangan mereka suap semua ini. Jadi pejabat kalau begini modelnya. Ya artinya ini masalah ini besar, ini musibah. Belum ada kemarin menteri apa namanya BNPB-nya juga. Kepala BNPB. Ya ini saya memaafkan, kita maafkan, tapi kita tidak akan pernah melupakan pejabat dengan model seperti ini. Ini saya mewakili masyarakat atau tidak mewakili masyarakat, saya mengatakan Anda sudah menyakitkan hati rakyat, menyakitkan perasaan rakyat dan melukai hati rakyat dengan ngomong hanya mencekam di media sosial. Kemana mata-matanya? Dia punya kemana anak buahnya? Kemana laporan selama ini? Dia bilang apa namanya? Ini udah masuk rekor muri yang menyakiti hati rakyat. Jadi bagi saya kita memaafkan iya, tapi tidak bisa melupakan situasi semacam ini. Punya pejabat yang seperti ini. Mungkin mencekam bagi versi mereka, mungkin dia hanyut dengan keluarganya baru mencekam mungkin ya. Kalau begitu caranya. Atau titik koordinatnya salah. Mungkin ditaruh di Cikini ya nggak mencekam lah. Aceh Temiang gimana? Apa nggak kurang mencekam itu? Kok bisa kita punya pejabat seperti ini sekarang gitu? Jadi belum kemarin ada menteri minta izin donasi lah. Izin tambang, izin membalak hutan nggak izin. Ini donasi minta izin, masalah lagi. Ya kan? Ada pejabat menteri apa namanya yang gendong beras ya. Menggambar gendong beras. Publik kan marah dengan pencitraan pejabat jadi tengah bencana gitu. Nggak gitu-gitu amat lah gitu kan. Nah, ini ada menteri hutannya yang bilang menteri hutan ini menteri kan ya menurut saya masuk pejabat geng Solo semua ini. Yang tadi menteri yang gendong beras, yang menteri hutan ini yang semak belukar ini kan kalau di Malaysia kan namanya menteri semak belukar. Yang bilang kami akan evaluasi, kami akan tindak. Kemudian muncul desakan mundur dari masyarakat, dari publik ya. Kemudian muncul dia bilang, pejabat juga bilang, oh ini kayu bukan gelondongan, ini kayu yang tumbang secara alami. Udah ada stikernya muncul lah. Udah ada bekasinsonya lah. Barang buktinya ditunjukin alam semua. Matanya nggak terbelalak itu melihat masa itu alami. Ya bukti apa lagi gitu. Nah, ini menterinya juga. Harusnya kan bagi saya udah begini, memang bukan dia. Ya kan? Bukan dia sendiri. Kan ada bentang empirik 10 tahun yang lalu. Tapi ketika ini terjadi, kok ada pembukaan izin hutan yang besar-besar juga hari ini terjadi kan. Nah, maksud saya jangan dibuat sur juga kita dengan ya bilang akan ada penindakan, akan kita tindak apa-apa. Ya udahlah, bayar aja lah kerugian rakyat 1 miliar 1 nyawa yang hilang. Nggak usah muluk-muluk lah kita bicara tentang akan penindakan. Ya semuanya, ya mohon maaf ya. Ada lagi pejabat yang DPR kita ya kan, yang paling-paling lah katanya orang punya niat bantu. Karena ada negara lalai, gagap, lambat gitu. Kemudian ada orang komunitas masyarakat, influencer atau apa namanya, civil society mau ambil bagian cepat. Karena ada situasi yang terisolasi. Kemudian dibilang paling-paling lah. Ya kan? Ada yang kemudian pakai baju sama namanya pejabat di DPR, ada juga yang Zita sama Farel itu pakai ini nggak penting-penting amat gitu loh kan, pakai baju tentara, pakai pencitraan apa di tengah bencana gitu. Pemilu masih lama kok, masih ada 4 tahun lagi, ngapain gitu. Jadi yang dibilang kemarin paling baru 10 miliar tapi udah paling bising gitu kan, akhirnya minta maaf juga. Yang tadi soal listrik yang tadi jangan 90% menyala, 1000% menyala, minta maaf juga. Menteri hutannya juga minta maaf. Ya kan? Apa namanya? Izin donasi juga minta maaf. BNPB-nya yang kemarin salah ngomong yang mencekam minta maaf. Ya kan? Apa namanya? Yang alat olahraga nggak tahu nih, mau disuruh olahraga orang udah kayak begitu menderitanya kan. Sudahlah
Jadi pejabat era Jokowi ini sudah nggak near empatik sih menurut saya. Ya, ini yang jadi bencana bagi Prabowo. Dan orang juga nggak respect kepada Bobi hari ini kan. Pokoknya ada geng Solonya tuh nggak ada respect. Bobi Nasution disemut. Ya coba lihat bagaimana orang lebih respect empati kepada Gubernur Aceh. Gitu. Mualim gitu. Ada bekas sepatunya dia orang empatik. Jadi ketika ada persoalan dengan sisa rezim tirani Jokowi, orang nggak respect. Itu fakta hari ini. Dan ketika mereka komunikasi selalu salah, dan rata-rata otaknya di bawah netizen, di bawah masyarakat kita. Otaknya, kualitasnya. Sehingga ngomongnya salah dan minta maaf. Jadi otak rakyat kita, netizen kita di atas rata-rata. Sehingga otaknya sering konslet. Kenapa? Otaknya itu nggak nyala sinyalnya. Ngomongnya salah, minta maaf terus. Ini lama-lama Prabowo akan dihabisi nih elektabilitasnya, trust-nya. Karena dalam percayaan Konghucu Konghucu itu kan ada 3 kepercayaan. Kalau negara kesatuan itu masih ada, hanya ada 3 syarat. Yaitu masih ada makanan, ada militer, dan ada kepercayaan. 2 boleh hilang, 1 nggak boleh hilang, yaitu trust, kepercayaan publik. Distrust, trust building, memulihkan kepercayaan publik itu tidak mudah. Nah, ketika Pak Prabowo mengalami situasi semacam ini, ini lama-lama masyarakat akan makin tidak percaya gitu. Publik akan makin marah, apalagi yang penderitaan apalagi. Bayangkan ya, ada yang lagi mencari ya jenazah ibunya pakai ekskavator sendiri, sewa sendiri. Demi ketemu ibunya, dengan akhir ketemu dengan mukennahnya sambil sholat, dapat ibunya. Ada yang ingin mencari jempol istrinya, hanya itu saja dengan berbekal kayu, alat dengan tangan kosong. Alat sederhana. Ya, dan 3 hari nggak makan, nggak minum. Yang ada dalam benaknya adalah mencari sampai jenazahnya ketemu. Apa kurang menderitanya mereka? Bayangkan Bang Margi kalau kita menghadapi situasi ini, penderitaan yang premium, super premium. Semua keluarganya meninggal, cuma dia hidup sebatang kara. Hanyut semuanya, rumahnya. Dia 3 hari, 4 hari, sampai 5 hari, sampai seminggu nggak ada bantuan. Kemudian dia berjalan kaki, terisolasi hampir 1 minggu, jalan kaki untuk mencari sumber makanan, sumber penghidupan. Kurang penderitaan apa mereka seperti ini kan? Ini berkelas banget, super premium pemerintah mereka. Ada yang kemudian mereka kasihan perjuangan mereka kan, mencari jenazah sampai azan, mencari jenazah. Gak ada eskavator yang datang dan itu memang susah. Bantuan pun gak ada yang diturunkan. Padahal tahu bahwa ketika bencana 80 tahun Indonesia merdeka, masa kita nggak punya helikopter yang cukup memadai untuk menjangkau semua titik yang terisolasi tadi, menurunkan pakai elegan, pakai terjun payung dan seterusnya. Kita hormat pada TNI Polri, kita sudah manuver helikopter kemarin, kita hormat mereka turun. Tapi keterlambatan, kelalaian ini nggak bisa kita toleransi. Ini musibah negara antara ada dan tiada. Artinya apa? Belanda menjajah hampir 300 tahun. Tidak merusak tambang, masih ada tambang, masih ada hutan, air masih jernih, pembangunan masih jalan. Kita 80 tahun merdeka, nggak punya helikopter yang cukup memadai. Padahal yang jelas tulang punggung ketika bencana itu tidak lagi darat, tapi serangan udara. Yaitu apanya? Kemampuan kita mendistribusikan secara cepat. Bantuan itu ada, hanya sampai di ibu kota provinsi. Sekarang iya udah semua, tapi sebelumnya itu, setelah 3 hari, 4 hari setelah kejadian, hanya terdistribusi di ibu kota, kabupaten, kota, provinsi. Habis itu pejabatnya pergi ke Jakarta lagi. Nah itu yang membuat terjadinya kelaparan, mereka yang marah pada diri mereka. Kok bisa begini negara memperlakukan mereka? Ini yang saya nggak terima sampai per hari ini. Udah. Berarti Prabowo menghadapi 2 bencana. Bencana banjir longsor dan banjir bandang dan longsor di Sumatera. Dan juga bencana yang ditimbulkan oleh para pembantunya tadi ini. Pembantunya, pejabatnya. Itu memang karena kapasitas atau memang ada hal lain menurut Uda? Mengapa mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka? Yang harusnya membantu presiden, tapi justru membuat hal-hal yang blunder. Menurut saya, Bang Margi, seandaikan mereka saja ngomong saja sudah benar, itu sudah cukup. Nggak perlu hasil kerjanya bagus. Ini sudah lo ngomongnya nggak benar, apalagi kerjanya. Ngomong aja nggak bisa. Salah gitu. Jadi saya nggak tahu kok bisa pejabat seperti ini bisa terpilih gitu. Apakah kekuasaan tadi. Dan saya ingin katakan juga Bang Margi, bagaimana Pak Prabowo nggak mau mempertahankan seperti ini, saya nggak tahu juga apa alasannya. Pejabat yang di atas rata-rata gitu. Apakah karena mereka kurang menderita, atau mereka jabatan ini adalah jabatan yang mereka suap, atau memang mereka nggak punya kepekaan empati kepada rakyatnya?
Kan saya bilang empati mana lagi gitu loh. Orang 4 hari mencari mayat nggak ketemu masih bisa jalan, masih hidup gitu. Untuk bertahan hidup. Jangankan kita, 1 hari aja pakaian kita basah nggak sanggup. Ini 3 hari, 2 hari di atas genteng gitu. Dibilang situasi tidak mencekam, biasa saja. Dan mereka masih bisa membuat konten-konten di situ. Itu yang saya bilang kehilangan empati. Nah, kita nggak tahu kenapa hari ini negara kita semakin kehilangan empati kan. Apakah memang gaji mereka terlalu besar selama ini? Hidup mereka terlalu nyaman. Sehingga memang mereka tidak pernah susah gitu. Sehingga nggak merasakan bagaimana hari-hari penderitaan rakyat yang dihadapi masyarakat. Bagi saya udah cukup ketika mereka ada yang kehilangan nyawanya, kemudian mereka tidak bisa makan, itu sudah cukup menurut saya. Nah, kemudian soal siapa yang membuat katanya akan ada penegakan hukum, akan diadili, akan ada akan ada evaluasi total. Ini mau ngapain gitu? Evaluasi total yang gimana? Kan persoalannya tidak sesederhana itu. Sekarang pejabat-pejabat yang geng Solo yang dulu berjabat itu, hakimi sekarang nggak bakal berani mencret semuanya. Aparat penegak hukumnya, saya sebutlah jaksanya, polisinya, penegak hukumnya, hakimnya, ya kan? Semuanya. Kenapa? Ya dugaan publik udah rahasia umum lah. Mereka itu kan ternaknya oligarki. Mereka adalah pegawai oligarki dibackingin oleh bintang-bintang tadi, jenderal-jenderal bintang tadi. Jadi kalau mereka mau menegakkan hukum, evaluasi, akan melakukan penindakan, itu tai kucing gitu loh. Untuk konteks hari Indonesia. Sepanjang rakyat Indonesia masih percaya dengan mazhab itu. Mazhab bahwa semua pejabat kita relatively cukup besar, banyak. Termasuk jenderal kita. Itu pegawai, ternaknya oligarki. Mereka digaji, bahkan mereka bisa maki-maki itu. Kementerian itu, kejaksaan itu, polisi itu semua bisa mereka perintahkan, mereka bisa ganti hakim, ini dan seterusnya. Itu sudah pembicaraan umum. Nah, Pak Prabowo hari ini apakah akan tunduk pada oligarki itu atau tidak? Korporasi itu atau tidak? Nah, pada hari ada angin segar, Prabowo bilang, saya akan kasih 990 ribu atau 900 ribu ya? 90 ribu hektar tanah itu, sawit itu akan kita jadikan hutan tropis mungkin untuk gajah. Konservasi itu angin segar. Artinya beliau masih punya nurani, punya empatik gitu loh. Nah, di saat memang tidak ada empati orang menebang hutan, ratusan tahun yang dibilang Bu Titi itu ratusan tahun, pohon ditanam bahkan udah ribuan tahun ditebang sesuka hati. Ada stikernya kemarin kan, kemudian izin-izin tambang dan seterusnya. Terus dia bilang, kita akan melakukan penindakan hukum dan seterusnya. Kok rasa-rasanya saya bilang, tai gitu. Nggak percaya saya di saat memang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Karena oligarki korporasi itu sangat kuat kekuatannya dibanding pegawai-pegawai. Hakim, jaksa, penegak hukum kita, polisi, jenderal, dianggap sebagai pegawai. Ternak mereka semua. Nah inilah hari ini musibah 80 tahun Indonesia merdeka kan. Ya itu problemnya di situ. Sehingga kita nggak punya, bayangkan ketika bencana, kayak kain sarung muter-muter di situ aja Bang Margi masalahnya kan. Kan bencana itu butuh perahu karet, ya kan? Gak datang-datang dengan harapan. Bencana mereka butuh makan cepat. Terisolasi nggak ada datang-datang. Butuh helikopter karena semuanya harus via udara. Nggak mungkin darat, itu omong kosong. Itu namanya otak nggak ada gitu. Itu bangsat bajingan kalau menyebarkan mendistribusikan pakai via darat. Nggak mungkin, ya pasti udara. Nggak cukup gitu loh. Hanya 28 helikopter waktu itu katanya. Nah, masa nggak punya anjing pelacak yang memadai suku Indonesia sebesar ini? Ya kan untuk mencari mayat daripada cari pakai kayu-kayu begitu kan? Eskapator yang tidak cukup. Kita nggak punya kapal yang bisa bawa eskapator secara dimobilisasi show force gitu, semua kekuatan kelihatan ketika bencana. Helikopter semua show force-nya kelihatan. Datang semua ke daerah bencana. Kata Anda ngomong kan segampang itu karena Anda nggak jadi pejabat. Anda kan merasa meringankan kerja pemerintah, menyepelekan pemerintah sudah berbuat maksimal. Iya, sudah berbuat. Tapi bagi publik belum puas dengan yang dibayar selama ini oleh rakyat. Ya, oke. Belum puas. Udah terkait sumbatan informasi yang harusnya sampai dengan benar berdasarkan realita dan kondisi lapangan kepada Presiden Prabowo. Udah melihat ada apa di circle RI1 ini dan sejauh mana peran dari menteri-menteri geng Solo tadi itu. Karena ini menyangkut trust kepada pemerintah kan. Dan tentu saja sasaran tembaknya adalah Presiden Prabowo. Ya, saya katakan bencana ya. Bencana Prabowo tadi kan bencana menghadapi situasi ini ditambah bencana pejabatnya yang sampah ya. Yang nggak berguna sama sekali menurut saya. Tetapi konteks ini bergunanya bukan mereka nggak pintar ya, empatik gitu.
ngomong salah tadi kan. Dan ini terus terjadi, terus terjadi. Dan kita tidak ada lagi maaf. Kalau negara-negara yang udah seperti komunis, seperti Cina atau Korea Utara, ini udah dipenggal lehernya semua. Udah dimasukin karung semua ini. Percaya sama saja. Ketika bencana di Korea Utara itu nggak selesai 1 minggu, nggak surut, dia dieksekusi semua pejabatnya. Kita kan nggak begitu. Kita ngomong bagaimana, kok bisa orang seperti ini jadi pejabat gitu loh. Itu yang saya lagi bertanya kita hari ini. Ini yang membuat beban bagi Presiden Prabowo kan, menjaga orang-orang seperti ini. Kan memang nggak mudah, apalagi mereka ketua umum partai kan ini. Tapi ya sudahlah. Tetapi saya mengatakan, apakah Presiden Prabowo akan seperti ini terus gitu? Akan jadi bulan-bulanan kan? Memang beliau baru setahun kan? Berarti kan bencana ini bukan bencana dia sebenarnya. Berarti ada 10 tahun masalah. Artinya semuanya tetap ke dia kan? Kenapa? Karena presidennya Prabowo. Tapi kelakuan yang 10 tahun kan kelakuan 10 tahun, izin tambangnya, IUP-nya, Menteri Lingkungan Alamnya, lingkungannya, ya kan? Kok bisa seperti itu gitu? Ugal-ugalan investasi Sehingga data dan informasi tidak diserahkan sepenuhnya masuk ke Presiden Prabowo. Ya saya itu yang saya duga ya, karena begitu ada yang kita harapkan sebagai kepala bencana di Indonesia ngomong hanya mencekam di media sosial, berarti kan ada problem. Miskomunikasi yang tidak betul-betul fatal gitu. Nah, saya ketahuinya nanti kalau Presiden Prabowo, kalau memang saya tidak teralienasi, Presiden Prabowo ingin melihat, kan harusnya Presiden Prabowo tahu kasih tempat-tempat yang mencekam itu, dia tahu bisa turun, dia bisa lihat sendiri. Empiri objektif apa yang ada itu yang bisa dilaporkan ke Presiden. Tapi ini ada dugaan saya intersubjektif. Apa yang sejatinya terjadi, realitas politiknya terjadi, realitas alamnya terjadi, itu disembunyikan. Sehingga tidak mencekam, kondusif, sehingga bencana nasional itu tidak terpaksa, ya kan? Karena kalau bencana itu dilakukan, bencana nasional statusnya kan ada 3 problem yang muncul. Pertama, pusat nggak mau jadi pemadam kebakaran, dia mau hanya tambangnya, dia hanya mau gayu gelondongannya, dia mau hanya izinnya. Tapi urusan kerusakan alamnya, biar daerah yang ngurus. Nggak fair. Bagaimana mungkin daerah ngurus? Itu kan triliunan, puluhan triliun. Disuruh daerah jadi pemadam kebakarannya. Harusnya Pak Presiden Prabowo itu udah negarawan juga. Nggak bisa itu. Ada bencana nasional nggak mau dinaikkan status. Karena uang keluar kan, dugaan saya. Yang kedua akan ada penegakan hukum yang gila-gilaan. Ya kan? Korporasi ini, oligarki ini gimana? Ada mutual understanding, klik-klik juga nih. Banyak terlibat kan? Karena hampir merata mayoritas pejabat kita atau siapapun itu bermain tambang. Mungkin kebanyakan ya, relatif lebih banyak bermain tambang, izin-izin dan seterusnya itu. Itu yang membuat dilematis juga, ya kan? Itu membuat presiden mungkin juga nggak terlalu berani di situ, saya lihat gitu. Mestinya kan keberanian presiden itu ada empati. Empati Prabowo itu nggak ada. Ketika, mohon maaf, kecuali dia berhentikan semua menteri yang terkait itu. Di luar negeri, negara-negara maju, jangankan bunuh orang 1.000 orang, ya kan? Ini nyawa semua. Hanya diganti 15 juta, bukan 15 miliar, bukan 1 M. 15 juta, lebih mahal ini HP saya Samsung ini dibanding nyawa manusia. Ini nggak tega saya, ini perasaan saya terlukai. Ini sedih saya mendengar 15 juta nyawa. Lebih mahal harga sapi binatang dibanding nyawa manusia, ya kan? Ini kok bisa seperti ini gitu. Jadi bencana tadi, apa tadi soal saya sampai di mana tadi? Karena saya makin terharunya ya. Soal apa tadinya? Prabowo untuk menyikapi para menteri-menterinya ini. Iya, Prabowo menyikapi menteri-menteri ini. Apakah mereka ini harus segera kalau dibersihkan? Prabowo punya empati, dia harus berhentikan menteri-menteri sampah ini, ya kan? Itu empati. Bukan dipelihara seperti ini gitu. Ini yang saya katakan, bukan Prabowo nggak peduli bencana alam, nggak peduli ini. Buktinya beliau nyumbang kan hutan di 9.000. Tapi kok dipertahankan di luar negeri, ngirim email aja salam langsung diganti pejabatnya. Jangankan karena ini lampu mati aja diberhentikan pejabatnya. Mundur, ya kan? Ada yang korupsi mundur. Ini udah 90 hampir 1.000 itu data itu juga data bodong. Ada dugaan saya juga data kacau gitu kan. Ada kampungnya 3 kampung hilang, nggak ada ketemu mayatnya, masa segitu korbannya? Saya masih ragu data itu. Tapi ya udahlah, itulah kemampuan kita menyerap data. Rekapitulasi meninggal nggak sampai 1.000 kan? Belum yang hilang. Diganti hanya 15 juta. Harusnya dibangunkan kembali semua rumahnya,
potong gaji semua pejabat, ya kan? Kalau mereka mau potong sekalian jabatannya, berhentikan, ya kan? Kan itu empati. Ini enggak masih bahas ijazah lah, ada yang bahas ijazah, ngomong ijazah orang lagi bencana, 2 minggu, 3 minggu krusial. Ada yang ngomong tentang koalisi permanen. Ada yang ngomong tentang pilkada. Ini kan bangsa tol bajingan mereka semuanya. Orang bertaruh nyawa mati hidup di sana. Nggak jelas nasibnya dengan ketidakpastian terisolasi. Nirempati Nirempati gitu. semua mereka itu. Nirempati gitu. Jadi Apa dampaknya udah terhadap kredibilitas dan juga trust rakyat terhadap Presiden Prabowo? ya ketika mereka apa yang membuat dipertahankan saya nggak ngerti gitu loh. Apa yang membuat dipertahankan orang-orang seperti ini, pejabat seperti ini? Karena kalau kita lihat dulu Bung Hatta ya, dia sebagai satu-satunya sejarah wakil menteri, bukan menteri, wakil presiden yang mundur dari jabatannya. Dia rela taruh jabatannya demi ada persoalan yang tidak bisa disatukan lagi. Mundur sebagai wakil presiden itu tahun 46-47 kan? Ini 2025 nggak ada. Coba lihat sejarahnya, ada nggak menteri-menteri kita yang pernah mundur? Mungkin ada, tapi saya sudah cari-cari belum ketemu nih. Yang mundur gitu. Ini nggak bakal mundur, percaya sama saya. Kalau mundur kiamat besok Indonesia nih. Itu yang saya khawatirkan. Karena nggak ada empatik, nggak merasa bersalah, masih bisa ngomong, masih bisa termasuk Menteri Kehutanan itu dia ngomong, oh, udah minta maaf sama saya itu siapa namanya yang kemarin suruh tobat nasional. Dia ngurus dirinya, bajingan nggak itu kayak gitu? Bukan dia komentar tentang rakyatnya yang susah, ya kan? Yang karena kayu gelondongan ini, ya kan? Dia masa udah minta maaf sih. Si Caimin minta maaf sama saya. Dia ngomong itu. Dengan pembantu-pembantunya yang nirempati tadi, apa dampak langsung terhadap citra Presiden Prabowo ini? Ya kalau di menurut mata saya publik? akan sulit memulihkan kepercayaan publik, ya kan? Buktinya apa? Begitu Ferry mengumpulkan saya kasih bukti. 1x24 jam terlepas dia influencer, komunitas, apakah masyarakat sipil, terlepas. 1 kali 24 jam 10 miliar terkumpul. Itu trust. Kepercayaan publik, transparansi. Coba sekarang buka donasi kementerian itu, mau nggak nyumbang orang? Nggak bakal percaya sama saya. Nggak ada trust, nggak ada kepercayaan. Nir empati, nir kepercayaan. Trust itu mahal, saya bilang. Kan yang mahal itu trust. Makanya yang dibilang dari kepercayaan tadi yang saya bilang tadi. Kalau 1, 2 militer hilang, makanan hilang nggak apa-apa. Tapi yang kalau 3 kan ada militer, ada makanan, ada trust. 2 boleh hilang, 1 nggak boleh hilang. Ini hilang juga. Nah itu yang hari ini terjadi. Jadi Anda hanya ngomong, ya memang tugas kita ngomong kok, kita bukan pejabat. Kita nggak digaji juga. Masih syukur kita mau kasih vitamin ke pemerintah kayak gini. Kalau disuntik mati pemerintah gimana? Shutdown seperti Amerika itu, nggak ada lagi yang mau Ini kan apa persoalannya? Karena nggak ada lagi orang yang mengkritik. Begitu karena pejabat tadi ternaknya oligarki, omnibus law-nya cepat, lancar di DPR-nya, ya kan? Pesanan undang-undang omnibus law-nya. Pesanan dan konsensi cepat di DPR dibahas. Begitu untuk bencana nasional mereka nggak sanggup. DPR-nya diam semua. Kenapa? Karena pesanan. Karena DPR-nya juga oligarki juga, pejabat oligarki, ternak oligarki juga. Ini yang jadi problem hari ini. Lengkap sempurna. Menurut Uda, Pak Prabowo menyadari kelakuan para pembantunya yang membuat citra beliau menjadi turun di mata masyarakat. Dugaan saya, jangankan itu, informasi pun mungkin terisolasi Prabowo-nya. Jadi jangankan hanya situasi daerah-daerah bencana yang mencekam tadi. Kalau itu tidak, harusnya kan Aceh Tamiang itu nggak akan seperti itu keadaannya kan. Kalau dari awal itu terbuka, untung masih ada media sosial kan untuk menyebarkan informasi itu. Bersyukur masih ada. Kalau 3 minggu lagi gimana? Baru ketahuan isolasi bahwa ini parah memang ternyata. Ya memang dibilang sama Gubernur Aceh Mualim itu walaupun sepatunya kotor asli kan, dia nangis memang udah kayak tsunami kedua kan. Dia mencekam, dia sedih dari hati nurani kan dia sedih banget. Jangan-jangan informasi pun nggak sampai. Gitu. Itulah mengapa Pak Prabowo butuh waktu berapa hari cukup lama sampai akhirnya datang ke sana. Kan dia bolak-balik ke sana. 1 kali, habis itu ulang lagi kan. Karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia terganjal juga. Jadi, kalau presiden teralienasi itu bahaya memang. Teralienasi dari informasi, hanya kepuji-pujian saja. Tidak ada berita yang objektif, yang fakta sesungguhnya. Itu kan bukannya itu vitamin, bukan itu kabar. Itu menyimpan banyak masalah di kemudian hari. Apa motif dari mereka yang melakukan itu menurut Uda? Ini kan dugaan saya. Ya karena memang hanya tipologi pejabat yang tidak punya empati. Yang kedua,
Mereka hanya tidak mau presiden terlalu terbebani. Mungkin ya. Atau presiden akan marah atau nggak suka dengan informasi semacam ini. Atau mereka panik kalau Presiden Prabowo-nya marah, gitu kan? Dugaan saya. Tapi kan nggak begitu. Nggak begitu. Apa adanya saja. Ya, korban segini, rumah hancur segini. Ini kan jangan-jangan Presiden Prabowo-nya kalau nonton podcast sudah syukur bagus. Harusnya kan bisa nonton podcast kita ini hari ini supaya dia dengar nih situasi ini. Ya. Supaya karena cintanya kita Republik ini, bukan kita bajingan, bukan kita bangsat, bukan kita tolol, bukan kita nggak suka, bukan kita menihilkan kerja pemerintah, enggak. Ini agar lebih baik ke depan, ya kan? Supaya nanti ketika ada bencana kita nggak gagap, nggak kain sarung mutar-mutar begini terus, kekurangan helikopter, nggak ada perahu karet, kan memang banyak itu hanyut kan? Bantuan nggak sampai karena yang susah itu mendistribusikan. Helikopternya yang kurang, nggak ada anjing pelacaknya, nggak ada eskavator yang dimobilisasi support kekuatan militer kita. Kekuatan militer kita harus dua, tempur sama bencana kan. Dibawalah semua alat-alat ke sana, ke bandara-bandara yang pelabuhan paling dekat di sana. Jadi Presiden Prabowo mungkin susah untuk mendapatkan itu gitu. Jadi kalau Presiden Prabowo-nya bisa nonton podcast kita hari ini, harusnya kan udah siuman lah, sadar lah bahwa ini 80 tahun Indonesia merdeka kok gini sih kita cara ngelola nyawa manusia gitu loh. Ya kan? Kok lambat sih, kok lalai, kok gagap 80 tahun gitu loh. Apalagi salah satu daerah yang terkenal adalah daerah yang cukup sensi sebenarnya, Aceh kan. Aceh gitu. Untung ada sosok Mualem yang bisa mendinginkan dan memiliki hubungan baik dengan Prabowo. Sentimen ini muncul loh. Sampai ada yang bilang Jawa sentris. Itu udah mulai sentimen sebenarnya. Ketika bencana di Jawa, beda perlakuan, tidak equal, diskriminatif, tidak adil ketika bencana di luar Jawa. Ini catat omongan saya. Ini Jawa sentris ini bahaya, karena itu memunculkan PRRI dulu. Sumatera Barat itu bukan revolusioner penolak membubarkan negara, dia pendiri republik kok. Tan Malaka, Sarir Agus Salim, Muhammad Yamin, pendiri republik. Dia minta waktu itu PRRI itu pemerintahan revolusioner, pemerintahan PRRI, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, karena pusat tidak adil, tidak equal, tidak responsif. Yang diminta itu otonomi daerah. Nah sekarang giliran bencananya diambil, suruh daerah ngurusin. Keuntungannya tambangnya suruh pusat. Hati-hati loh. Nanti saya bukan mengomporin ya. Hati-hati bermain api dengan rakyat gitu. Karena harus equal. Nggak boleh pusat itu diskriminatif. Makanya muncul itu kemarin di sentimen media sosial tuh. Begitu Jawa sentris gitu kan. Begitu bencana di luar Jawa lambat, lalai, gagap, dan itu lama banget. Itu yang menurut saya harus belajar kita berbangsa. Karena kalau kita ingin Indonesia bersatu, kuat, ya berdaulat ke depan, ya hal kejadiannya yang terjadi di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, ini yang terakhir kali harusnya. Nggak boleh lagi terjadi. 80 tahun Indonesia merdeka, tambang itu juga nggak ada efek. Coba cari hari ini. Freeport udah berapa tahun beroperasi? Lakukan riset. Pernah sejahtera nggak masyarakat di sana? Juga belum tentu. Yang ada apa? Kerusakan alamnya. Mungkin lebih 80 tahun Indonesia merdeka, Freeport sudah ada. Nggak sejahtera juga. Pergi aja ke Timika, pergi ke Freeport. Banyak juga hidup yang susah. Jadi artinya tambang itu hanya membuat kesejahteraan bagi oligarkinya, korporasinya, tokenya, ya kan, bohir-bohirnya. Tapi rakyatnya hanya alamnya, kerusakan alam yang ditimbulkan. Gitu. Ya, menurut apakah ada musuh dalam selimut di circle Presiden Prabowo terkait penanganan bencana Sumatera yang bisa jadi meruntuhkan citra Presiden Prabowo? Ya menurut saya, ketika mereka bencana, kemudian mereka nggak ada yang turun masif ya, menteri-menteri ini juga menjadi problem, ya kan? Artinya mereka loyalitasnya kok seperti ini, ya kan? Kemudian bantuan nggak ada mereka yang suka rela. Saya kan rindu ada pejabat. Saya sebagai menteri hari ini gaji saya bulan ini nggak diambil. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada kita kan bersyukur. Lebih hebat Muhammadiyah. Jumat besok mereka akan sumbangkan. Semua sumbangan Jumat itu akan dikasih kotak amal. Bangsat pejabat itu. Itu fakta itu. Bagi Muhammadiyah masih punya nurani. Saluran infak kotak amal disumbangkan. Ini gajinya udah miliar-miliaran. Ya kan? Nggak mau potong gaji, nggak mau berhenti, mundur pun nggak pernah. Nggak ada sejarahnya pejabat kita. Kenapa menjadi pejabat Indonesia itu super mewah, super enak, super nyaman?
punya staf khusus, staf ahli, gaji staf khusus, gaji staf ahli, gaji semua ini, pejabat fasilitasnya lengkap, pakai provider ini. Memang mewah jadi pejabat Indonesia. Di luar negeri susah jadi pejabat, sehingga gampang mundur. Iya. Udah nggak mundur, statement salah, sumbangan, motong gaji nggak mau. Baik. Udah, ini juga ada narasi yang seolah-olah dibenturkan antara pemerintah dengan civil society tadi dalam hal memberikan bantuan untuk saudara kita menjadi korban bencana di Sumatera begitu kan. Nah, udah melihatnya ada apa ini? Apakah mulai terbangun narasi-narasi yang memang sengaja untuk membenturkan antara masyarakat yang turun membantu dengan pemerintah? Ya artinya kalau masyarakat, apa yang dipermasalahkan masyarakat membantu kan? Karena kan ini menyepelekan dari awal masalah kan? Itu masalahnya. Yang dibilang tidak mencekam itu yang membuat masyarakat sipil, komoditas, relawan bergerak. Kan mereka nggak tega. Mereka terisolasi, nggak makan, harus jalan panjang itu. Cari mayat nggak pakai senjata, pakai tangan kosong gitu loh. Itu. Dan harusnya para pejabat atau penguasa tidak perlu merespon berlebihan. Nggak perlu sentimen, nggak perlu bilang yang paling-paling lah. Sok-sok hebat lah, termasuk hari ini yang kita ini ngomong ini kayak sampah kita, nggak berguna. Padahal ini isinya penting untuk negara ini obat, ini vitamin. Kalau puji-pujian negara ini dari dulu udah bubar ini kalau puji-pujian aja. Justru kritik itu bagus, karena ciri khas negara maju itu adalah kritik. Maka Karl Marx bilang, Marxisme itu kan bilang, nih Medilog nulis kan, bahwa Medilog itu kan bicara logika. Bicara bagaimana menghilangkan tahayul waktu itu mistik. Ya. Artinya logika itu adalah bagaimana membangun dialektika materialistik. Dialektika materialistik itu membangun dialektika tesis, antitesis, sintesis. Bagaimana masyarakat itu bisa berpikir kritis. Karena itu sumber kemajuan sebuah bangsa. Peradaban mahal. Kalau masyarakatnya kemudian statement Presiden Prabowo itu saya sayangkan. Dia bilang masyarakat ini hanya kita ini dianggap tukang kompor, hanya sampah, tukang kritik tapi nggak memberikan solusi. Diberi kita cari solusi. Kita nggak digaji. Justru kalau masyarakat Indonesia itu kritis, itu adalah mahal. Musibah kalau pejabat itu bodoh, itu yang masalah. Kalau masyarakat kritis itu baik. Musibah kalau pejabat bodoh. Oke, saya harus ketawa dulu di sini nih. Oke. Udah, apa bentuk koreksi dan evaluasi yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap para pembantunya, terutama tadi yang udah sebut sebagai bencana menteri-menteri geng Solo? Ya, kalau mereka mundur nggak akan ada, bakal ada curi kiamat ya, karena memang jabatan itu worth it bagi mereka, segalanya akan mereka pertaruhkan kan dengan janji angin surga mereka kan, maka dia bilang akan ada penindakan, akan inilah itulah kan, akan evaluasi total ini, ketawa saya, ya berhentikan, jangan dikasih kesempatan, jadi kalau itu akan memulihkan kepercayaan publik juga. Memulihkan kepercayaan publik, nggak ada lagi solusi lain, nggak ada menurut saya. Coba lihat sekarang menteri-menteri itu dibully sama media sosial masyarakat hari. Coba lihat komentar. Nggak ada yang positif. Isinya tai lah, bodoh, tolol, bajingan, bangsat. Pejabat nggak punya empati. Itu aja isinya semua. Karena buzzer mereka juga nggak kuat kan menghadapi situasi seperti ini. Karena rakyat udah paling jengkel kan, udah paling marah. Berhentikan. Cari yang lain, banyak yang punya empati. Ya kan? Yang layak. Jadi, itu yang menurut saya Prabowo itu seperti apa namanya? Ada duri dalam daging, ada musuh dalam selimut, itu yang dibilang Safri itu benar. Ada musuh dalam selimut. Akhirnya nggak tahu tuh approaching-nya Presiden Prabowo ke depan nih. Kalau begini cara menghadapi bencana aja, aduh gagap, bingung kayak gini kan? Empatik, empatik itu. Oke. Jadi dalam waktu dekat menurut Anda harus ada reshuffle. Berhentikan semuanya menteri-menteri terkait dengan bencana ini semua. Untuk kerusakan alam. Semua penebangan hutan, ya kan? Taman tambang, ya kan? Oke. Ini penting untuk memulihkan citra Presiden Prabowo untuk tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya. Untuk berbenah. Baik. Udah, terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Uda Pangi Sarwicaniago, pengamat politik dari Voxpol ya, terkait manajemen komunikasi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang ternyata lebih banyak mudaratnya yang dilakukan oleh para menteri Presiden Prabowo yang dinilai mereka tidak memiliki empati, bahkan mereka lebih kepada empati yang bisa meruntuhkan citra dan wibawa
Presiden Prabowo Subianto di hadapan masyarakat. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Alhamdulillah. terima kasih. Meledak.